Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan satu orang memimpin doa kita. Ya baik, silahkan Yuki. Terima kasih Ananda Yuki sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Teman-teman, Ananda semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan, mata kuliah, bimbingan dan konseling kelompok. Saya mau tanya dulu dong sama teman-teman, saya sambil berdiri ya. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya materinya? Saya Bu, Silakan. materi sumber penunjang layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Oke, sumber penunjang layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Oke. Nah, materi dalam layanan bimbingan kelompok itu apa ya, teman-teman? Saya Bu. Oh ya, silakan. Jadi materi bimbingan dalam kelompok itu adalah topik yang sedang hangat-hangatnya pada saat ini, Bu. Oke. Materi dalam layanan bimbingan kelompok itu adalah materi topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Nah, teman-teman, dalam waktu dekat ini, topik-topik apa itu ya yang biasa terjadi? Yang kita dengar di sosial media, di TV, ataupun di media cetak. Ada? Silakan Zara. Oke, good. Guru yang dipenjara karena menegur murid-muridnya. Oke, itu tadi materi dalam layanan bimbingan kelompok. Kalau materi layanan konseling kelompok apa ya? Saya, Bu. Silakan. Nah, jadi materi dalam konseling kelompok itu masalah pribadi peserta kelompok seperti masalah sosial, masalah karir, belajar, keluarga, dan keragamannya. Oke, baik. Benar ya kata temennya. Sebelum kita masuk ke beberapa materi tentang keterampilan dasar pemimpin kelompok, saya akan menunjukkan video kepada teman-teman, video interaktif penjelasan singkat tentang keterampilan dasar pemimpin kelompok. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Nah, teman-teman tadi udah nonton videonya ya, video interaktif tentang materi keterampilan dasar pemimpin kelompok. Oke, sedikit ringkas saya jelaskan bahwa Prayitno itu menyatakan keterampilan dasar pemimpin kelompok itu adalah sebuah keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk menciptakan suasana dinamika yang aktif, kondusif sehingga tercapainya tujuan dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Oke teman-teman, untuk bisa menjadi konselor profesional itu keterampilan ini harus diterapkan kan? Nah untuk itu saya minta kepada teman-teman untuk membentuk kelompok yang sudah saya bagikan sebelumnya. Ada berapa kelompok? 4. Ya, oke, ada 4 kelompok. Kemudian teman-teman nanti akan saya berikan tugas untuk mendiskusikan lalu melakukan simulasi dan role playing dari ke-11 keterampilan dasar pemimpin kelompok. Teman-teman saya berikan waktu 2 menit untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing, kemudian membentuk lingkaran. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, Ananda sudah berada di kelompoknya masing-masing kan? Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, teman-teman, hari ini saya minta kalian untuk membaca kembali buku yang sudah ada, buku sumber utama. Di situ sudah ada penjelasan tiap-tiap keterampilan dasar pemimpin kelompok yang akan teman-teman praktikkan, simulasikan. Kemudian silahkan didiskusikan dan pilihlah 1 orang sebagai moderator dalam kelompok dan 1 orang sebagai pemimpin kelompok, 1 orang sebagai peserta kelompok.
Baik Ananda, sudah selesai berdiskusinya ya? Baik, waktunya sudah habis. Jadi kita berikan kesempatan kepada kelompok satu, kelompok apa? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Kelompok Sigmund Freud untuk mempraktekkan keterampilan dasar pemimpin kelompok. Poin ke-1 pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Saya berikan kesempatan kepada moderatornya. Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, yaitu Sigmund Freud. Di sini kami beranggota yaitu ada Anggita, Srinita, Hera, dan Fitri. Di sini kami akan mensimulasikan role playing, yaitu keterampilan dasar pemimpin kelompok, yaitu ada mendengarkan aktif, merefleksi, bertanya, dan menjelaskan. Yang akan dipimpin pemimpin kelompoknya itu yaitu Anggita, dan pesertanya itu ada Hera. Baik, langsung saja kepada Anggita, saya persilahkan. Baiklah Hera, kalau boleh tahu apa yang membawa Hera hari ini datang ke ruangan ini? Jadi Bu, di sini yang membuat saya datang ke ruangan ini yaitu beberapa hari ini saya merasa kesehatan mental saya lagi down. Jadi Hera hari ini datang ke tempat ini menemui saya karena Hera merasa mental Hera beberapa hari ini lagi down gitu. Oke, kalau boleh tahu apa penyebabnya kira-kira menurut Hera? Penyebabnya Bu, saya merasa saya gelisah gitu. Setiap malam itu saya merasa gelisah karena saya merasa Tuhan Nanti saya masukkan kalian ke YouTube ya. Jadi Hera mentalnya down karena Hera merasa Tuhan itu tidak adil kepada Hera. Kenapa Hera bisa merasa Tuhan itu nggak adil kepada Hera? Karena Tuhan itu telah memisahkan saya dengan keluarga saya. Itu yang membuat saya merasa Tuhan tidak adil. Kenapa saya harus dipisahkan dengan keluarga saya? Hera merasa Hera down, merasa Tuhan tidak adil karena Hera jauh dari orang tua. Tolong perhatikan Terima mereka. kasih ya Hera. Baik, Vera. Di sini Vera bisa menceritakan semua yang Vera rasakan kepada Ibu. Ibu akan Suaranya kuat. menceritakan apa semua masalah yang Vera rasakan. Vera boleh dimulai dari sekarang ya Vera. Baik, sebelumnya Vera ucapkan terima kasih kepada Ibu yang udah memberikan Vera kesempatan untuk bercerita kepada Ibu. Itu Vera akhir-akhir ini merasa gimana ya Bu? Merasa banyak hal yang dipikirkan gitu, mulai dari kuliahan, terus keseharian kos, juga sampai ke keluarga gitu. Jadi kalau di dunia kuliah ini, Vera tuh merasa kayak banyak hal yang bergasnya gitu kan Bu. Terus juga apa namanya, kayak merasa berat aja gitu. Terus sempat berpikiran kayak bisa nggak ya gitu. Karena selama ini Vera melihat teman-teman itu pada bisa gitu. Jadi Vera merasa paling rendah gitu. Terus ketika udah merasa capek dengan tugas kuliah, pasti pikiran itu gimana gitu. Sampai kita tentang gimana ya keluarga di rumah, melihat orang tua pertama-kali kesana kesini, apa namanya, cari rezeki gitu kan, bukan untuk kita aja gitu kan. Sempat juga berpikir apa yang aja, tapi setelah memikirkan keadaan orang tua, nggak mungkin kan kita nyerah gitu aja kan. Jadi kayak merasa berat aja gitu. Baik, di sini Ibu menunjukkan bahwa Vera merasa capek dengan keadaan kuliah dan juga tidak percaya diri ya, karena jika teman-teman bisa cepat mengerjakan tugas sedangkan Vera tidak. Nah, karena Vera kepikiran tadi tentang tugas kuliah dengan apa itu, jadi Vera juga kepikiran tentang orang tua karena Vera merasa kasihan dengan orang tua yang sedang mencari nafkah, tetapi Vera lama dalam membuat tugas itu. Baik, Vera di sini menyampaikan bahwa yang Vera rasakan bukan Vera sendiri yang merasakan. Mungkin teman Vera satu kelas juga merasakan yang apa Vera rasakan. Jadi menurut Ibu itu hal yang wajar yang Vera rasakan. Vera juga bisa untuk lebih giat lagi dalam belajar supaya Vera jangan capek gitu, jangan kayak putus asa dengan merasa Vera nggak bisa, padahal kan Vera bisa.
Oke, baik Ananda Lestari. Di sini kamu bisa menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Terima kasih Bu. Saya akhir-akhir ini lagi merasa tidak enakan di hati. Aku bisa sakit hati. Kira-kira apa yang membuat kamu merasakan hal seperti itu? Saya merasa bahwa apabila saya kembali ke rumah itu teman-teman yang ada di rumah itu tidak ingin lagi bermain dengan saya. Nah, sebelum kamu balik ke tempat perantauan, apakah kamu ada konflik dengan teman kamu di sana? Saya merasa saya tidak membutuhkan ibu karena sebenarnya selama saya di sini juga saya dikasih dengan mereka yang Ananda Yuki, apakah kamu bisa bersedia untuk kondusif dalam mengikuti bimbingan kita pada hari ini? Baik, terima kasih kepada Ananda. Nah, di sini Ananda Lestari kan sudah menceritakan permasalahannya bagaimana saat ini. Nah, jadi kira-kira anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin memberikan saran, kritik, atau pandangan kalian kepada permasalahan yang dihadapi Lestari saat ini? Oke, baik, Pak Ananda Fadila. Saran saya itu saudari Lestari itu harus mempunyai komunikasi yang baik terhadap temannya dan melakukan hal-hal yang disukai ketika pulang kampung. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Fadila. Kepada Ananda yang lain, apakah ada yang ingin memberikan sarannya kepada Lestari? Baik, kepada Ananda Yuki, silahkan. Saran saya untuk saudari Lestari agar lebih memperkuat untuk silaturahminya, terus saling mengabaikan satu sama lain, baik ya saya dalam atau hal itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Yuki. Kepada Ananda Lestari, apakah kamu bisa menerima kritik dan saran kepada Ananda agar permasalahan Ananda bisa cepat terselesaikan? Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda yang telah berpartisipasi pada bimbingan kelompok kita saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik Ananda sekalian, hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih, yang ada di sosial media gitu kan, di mana guru yang menegur siswanya itu di penjara. Nah, bagaimana nih menurut Ananda sekalian? Nah, bagaimana Tiara Datul? Menurut saya, Bu, saya nggak setuju kalau guru itu tuh di penjara hanya karena menegur siswa yang sedang bukan. Nah, menurut yang lain? Dari jawaban dari Laida, misalnya mungkin dunia itu di penjara, dia negur sekarang bermain fisik, kita tidak memukul siswanya, atau udah pakai benda apa gitu. Enggak, Heri, seharusnya pihak sekolah dan orang tua itu harus diskusi terlebih dahulu sebelum memasukkan guru itu ke penjara. Ya mungkin aja mereka udah berdiskusi. Nah, baik-baik Ananda. Nah, mungkin itu saran dari teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin bagaimana nih menurut Ananda sekalian solusi untuk masalah ini? Saya Bu. Nah, bagaimana Tiara? Mungkin solusi yang dapat diberikan dari permasalahan ini yaitu pihak sekolah dan pihak orang tua terlebih dahulu dipertemukan Bu, agar nantinya tidak ada masalah yang terlalu jauh sampai ke jalur hukum kan Bu, karena ketika pihak sekolah dan orang tua sudah dipertemukan dan mereka bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Teman-teman, 11 keterampilan tadi sudah kita simulasikan secara bersama-sama dan saya rasa semua juga sudah cukup baik menampilkannya, mulai dari keterampilan yang pertama sampai dengan keterampilan yang 11. Oke Ananda, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda pulang ke rumah, ke kos sampai dengan rumah selamat, di jalan selamat-selamat, dan semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di kemudian hari menjadi konselor yang profesional. Amin. Terima kasih banyak Ananda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.